Hai, what's up? Welcome back to channel Gemoy bersama dengan Unch, Gemoy semuanya. Sekarang kami akan membahas isu tentang hilangnya budaya Indonesia dan digantikan dengan budaya asing. Di kelompok ini ada saya, Brian. Aku Alay. Marcel. Josie. Dio. Sydney. Louis. Mantap. Oke, to be continue. Jadi di sini aku akan menjelasin kenapa bisa terjadinya budaya asing dan hilangnya identitas kebangsaan. Nah, aku bakal menjelasin kronologi dan penyebabnya. Di sini kita pasti tahu kalau budaya asing datang ke Indonesia bukan pada saat era globalisasi aja, misalnya kayak udah era modern gitu. Cuman budaya asing masuk ke Indonesia udah dari lama. Jadi udah dari zaman penjajahan, kayak misalnya negara Belanda ngejajah negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, penyebab hilangnya identitas kebangsaan gara-gara kita sebagai masyarakat Indonesia seringkali malu akan mengakui budaya kita sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia dan penerus bangsa, solusinya apa? Jadi kita tuh nggak boleh gengsi ya guys terhadap negara kita sendiri, karena yang kita tahu banyak identitas kebangsaan kita yang bahkan jauh lebih bagus daripada negara asing. Jadi kita nggak boleh malu ya guys sama budaya sendiri. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Gemoy, kelompok Gemoy. Sebelumnya hari ini saya akan mewawancarakan salah satu guru yang ada di SD yang bernama Mantap ya. Oke, Kevin dari. Nah, kayak yang kamu bilang tadi, memang budaya ini serius ya. Berarti budaya itu memang budaya yang di Indonesia perlahan hilang karena pengaruh dari budaya lain gitu ya. Ya mungkin penyebabnya gara-gara itu budaya asing. Contohnya budaya makan nasi di Indonesia mulai diganti sama makan roti gitu loh. Soalnya globalisasi. Jadi apa? Apa tuh Kak? Banyak warga dari asing ke Indonesia, entah buat jalan-jalan doang atau buat tinggal, buat kerja gitu. Dan banyak juga warga Indonesia yang ke luar negeri terus balik lagi bawa budaya yang berbeda. ancaman lah ya, karena budaya-budaya lokal kita itu kan menjadi sumber utama juga perputaran ekonomi. Kayak nasi uduk tadi kamu bilang kan, kalau digantiin sama odeng jadinya yang tukang jualan nasi uduk mati tuh jualannya mati, nggak bisa beli beras, anaknya nggak bisa sekolah di SDH. Gunakan produk Indonesia dan lestarikan budaya dengan contohnya makan nasi. Mengembangkan budaya-budaya lokal kita supaya dia bisa bersaing gitu ya. Nah, pasti kita udah tahu budaya itu merupakan ya identitas dan pedoman hidup bagi suatu masyarakat. Jika budaya asing masuk ke suatu masyarakat, pasti budaya-budaya yang ada di masyarakat itu akan berefek dengan budaya asing itu. Seperti crop top kebaya. Itu merupakan budaya yang tercampur oleh budaya Korea Selatan. Tidak boleh. Nah, buat solusinya apa tuh Kak? Nah, sebenarnya tuh untuk mengatasi isu ini ada banyak banget solusinya. Cuma beberapa di antaranya itu yang pertama memperkuat kurikulum pendidikan dengan lebih banyak membahas tentang kayak nilai kebudayaan, nilai identitas budaya, pokoknya yang berhubungan sama negara atau budaya lokal kita, yaitu negara Indonesia. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan kalian punya adik kandung atau udah punya anak, adik sepupu, kalian tuh bisa memperkenalkan budaya itu ke mereka dengan cara dari kecil tuh kalian memberikan mereka mendengarkan lagu Indonesia Raya atau lagu lainnya, lagu kebangsaan. Terus kasih tontonan film yang berhubungan sama budaya lokal supaya mereka dari kecil udah tersadarkan dirinya buat melestarikan budaya lokal. Nah, yang ketiga itu kan sekarang tuh sosmed udah banyak banget ya guys, kayak TikTok, Instagram, atau yang lainnya. Nah, itu kan orang-orang juga bisa bekerja di sosial media kayak influencer atau apa gitu. Nah, mereka tuh bisa menunjukkan rasa kebanggaannya terhadap budaya Indonesia supaya secara tidak langsung membantu masyarakat supaya turut serta cinta Indonesia. Nah, terus yang terakhir itu dari beberapanya, mungkin ya film layar lebar Indonesia tuh bisa membuat film atau menunjukkan film yang berhubungan sama negara Indonesia supaya orang-orang tuh lebih tertarik dan mau untuk
melakukan sesuai amanat filmnya. Itu sih solusi yang bisa aku berikan. Asik, sangat amat beragam ya informasinya. Hey guys, jadi gini, ada prinsip yang harus kita terapkan kepada hidup kita. Nah, pikir aja gini, Tuhan tuh udah menciptakan bumi ini kaya akan alam dan berbagai hal lainnya. Nah, kita sebagai warga Indonesia memiliki banyak budaya yang bikin kita itu unik, ya. Nah, itu juga makanya kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Banyak budaya, banyak adat, tapi kita tuh masih bisa tetap bersatu. Kalau misalkan budaya itu sampai hilang, nah, apa kita tidak rugi? Nah, makanya dari itu, kita semua harus bisa mulai peduli dan memperhatikan terhadap budaya kita ya guys. Dan juga, Tuhan tuh udah memberikan kita budaya-budaya ini. Masa kita tidak menjaganya? Sebagai masyarakat Indonesia yang sudah tahu dampaknya, sebaiknya kita melakukan aksi nyata, seperti contoh menyebarkan di media sosial, memberitakan bahwa kita itu tidak perlu malu untuk membanggakan budaya masing-masing yang ada di Indonesia. Kedua, mulai beralih dengan produk lokal, seperti membeli wayang dan barang-barang di produk lokal untuk mendalami budaya-budaya di Indonesia. Nah, kita bersama Sydney. Nah, Sydney, apa sepatah kata yang bisa kamu berikan kepada negara Indonesia sekarang? Oke. Jadi yang pertama, Ya, jagalah budaya Indonesia. asik. Jangan sampai hilang. Mm-mm. Yang kedua, buanglah budaya-budaya asing supaya budaya Indonesia tidak terlupakan. Mantap Sydney. Plus poin A. Gimana lagi pendapat kamu? Sangat setuju ya. Oke, makasih Sydney. Ya, sama-sama. That is all for today guys. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Sampai jumpa di next video.